Kenapa kita nggak mencintai Allah, atau banyak orang nggak mencintai Allah? Karena nggak kenal sama Allah. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita nggak kenal Allah? Alih-alih cinta jadi buruk sangka sama Allah. Kenapa? Karena misalnya dijadikan sebagai tuli. Ketika ada seorang teman tuli tidak mengenal Allah, maka dia berpikir bahwa Allah sedang merendahkannya dengan dihilangkan pendengaran tersebut. Padahal justru sebaliknya. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Salah satunya ujian dicabutnya pendengaran. Itu justru tanda cinta. Tapi karena kita nggak mengenal Allah, akhirnya kita pikir Allah jauh dari kita. Allah meninggalkan kita. Padahal justru itu karena Allah sayang sama kita. Akhirnya kita nggak bersabar. Kita mengeluh dan pertolongan itu tidak pernah datang. Padahal kalau kita sabar dengan kelemahan kita dan kita mengenal Allah, bahwa ini cara Allah tuh sayang sama kita, biar kita lebih banyak doa, biar kita merasa lemah selemah-lemahnya. Ketika kita merasa lemah, maka kita akan sujud, kita akan menangis, kita akan ucapkan, Ya Rabbi, wahai Robku, wahai Robku. Kita akan minta tolong sama Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Maka disitulah pertolongan itu akan datang. Allah akan kasih keberkahan. Kenapa Nabi Yunus hanya sekali mengucapkan doa langsung diijabah sama Allah? Padahal cuma sekali baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sedangkan kita baca ratusan kali nggak ditolong-tolong sama Allah. Karena beda rasa, beda hati. Nabi Yunus baca itu di dalam perut ikan, di dalam lautan. Gimana rasanya kalau kita di dalam perut ikan dan di lautan? Ya Allah, hati merasa rendah banget. Hati merasa kerdil. Rasa merasa lemah. Maka begitu mengucapkan satu kalimat doa, Allah ijabah. Allah kabulkan. Karena hati benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Dan itulah tujuan hidup, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah lah yang maha berkuasa. Kalau kita berdoa dalam kondisi segala fasilitas, kurang dapat tuh perasaan itu. Tapi kalau kita doa di dalam perut ikan, di dalam lautan, semuanya mentok. Nggak ada wifi, nggak ada handphone, nggak ada teman, nggak ada siapapun. Disitulah hati ini benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang maha berkuasa. Dan disitulah titik penghambaan terjadi. Disitulah titik ibadah benar-benar didapatkan. Disitulah rasa sebagai seorang hamba bergejolak. Ya, seorang hamba yang gak bisa apa-apa. Hamba yang lemah. Hamba yang gak punya kuasa. Hamba yang hanya bisa nangis aja sama Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya bisa minta tolong. Makanya lihat kalimatnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk hamba-hambamu yang zalim. Titik seorang hamba didapatkan. Hamba yang hanya bisa menangisi dosa-dosanya. Hanya bisa meratapi kesalahan-kesalahannya. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Dan disitulah pintu pertolongan itu
didapat. Allah tolong Nabi Yunus. Bukankah itu yang Allah inginkan ketika Allah kasih kekurangan untuk kita? Ketika Allah kasih kondisi kita nggak bisa dengar, lalu kita sampai pada titik frustasi mungkin. Kita ingin belajar nggak bisa, ingin mengerti nggak bisa, ingin mengetahui nggak bisa. Pada saat itulah titik seorang hamba itu terjadi sebenarnya. Hamba yang lemah, yang nggak bisa apa-apa. Maka disitulah saat yang bagus banget berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu, tolonglah hamba, kasih petunjuk kepada hamba. Engkau yang maha berkuasa. Dan itulah salah satu jawaban Allah ketika Allah pertemukan kita. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Annallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa mempertemukan kita semua. Tapi justru poin itu yang sering kita nggak dapatkan dalam setiap pertemuan. Justru keindahan itulah yang gagal kita pahami ketika kita ketemu seseorang yang berjasa kepada kita. Padahal disitulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah tujuan hidup tercapai. Dan kalau tujuan hidup tercapai, maka kita akan bahagia di dunia dan akhirat.